Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Rifatul Khalida dengan NIM 250512300021. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan satu buah soal mengenai bagaimana cara membuat sebuah sketsa grafik fungsi. Jadi, langsung saja kita lihat soalnya. Nah, jadi di sini kita diminta untuk membuat sebuah sketsa grafik fungsi dengan fungsinya yaitu x pangkat 4 min 5x kuadrat plus 4. Nah, jadi langkah pertamanya yaitu kita cari titik potong terlebih dahulu yang paling mudah, yaitu titik potong sumbu Y. Nah, di mana titik potong sumbu Y ini berarti X-nya itu sama dengan 0. Jadi kita tinggal masukkan saja fungsi 0 sama dengan 0 pangkat 4 min 5 pangkat 0 kuadrat plus 4. Nah, nanti hasilnya itu ketemunya 4. Jadi titik potongnya yaitu di 0,4 di sumbu Y. Kemudian kita cari titik potong pada sumbu X. Nah, untuk mencari titik potong pada sumbu X yaitu Y sama dengan 0. Y sama dengan 0. Nah, Y sama dengan 0 itu artinya adalah Fx sama dengan 0 karena Fx itu sama dengan Y. Nah, jadi kita tulis lagi Fx-nya yaitu X pangkat 4 min 5x kuadrat kita plus 4. Nah, ini sama dengan 0. Nah, kita disuruh untuk mencari akar-akarnya. Nah, itu kita bisa menjadi dua buah fungsi kuadrat ya. Jadi x pangkat x kuadrat min 4 dengan x kuadrat min 1. Nah, kalau kita pecah masing-masing lagi, ini akan mendapatkan X1-nya itu adalah 2 dan X2-nya yaitu min 2. Dan untuk ini kita dapatkan juga X1-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan min 1. Nah, pada titik potong sumbu X kita dapatkan 4 buah titik, yaitu dengan titik pertama min 2,0, min 1,0, 1,0, dan 2,0. Nah, kita sudah dapatkan yaitu untuk titik potong sumbu Y di titik 0,4, kemudian titik potong sumbu X itu ada 4 buah titik yaitu di min 2,0, min 1,0, 1,0, dan 2,0. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita tuliskan, kita cari turunan pertamanya dari fx atau fungsi yang tadi. Turunan pertama fx atau f aksen x, yaitu kita turunkan seperti biasanya menjadi 4x min 10x. 4x pangkat 3 maksudnya. Sudah didapatkan turunan pertamanya adalah berikut ini. Nah, kemudian kita tinggal cari lagi untuk kita uji intervalnya nanti. Jadinya nanti 4x pangkat 3 min 10x sama dengan 0. Nah, untuk mencari seperti ini titik-titiknya, kita sama dengan nolkan lagi. Dengan nanti akan ketemu 2x dalam kurung 2x kuadrat min 5. 2x dalam kurung 2x kuadrat min 5. Nah, untuk titik yang pertama itu kita dapatkan x sama dengan 0. Dan yang kedua itu adalah nanti ada 2 buah titik karena 2x kuadrat min 5. Jadi
sama seperti ini. Untuk X kuadrat nanti akan ada 2 buah titik lagi, yaitu yang pertama untuk X-nya itu sama dengan akar 2,5. Nanti sekitar plus minus 1,58. Jadi ada buah titik yaitu 1,58. Nah, untuk uji intervalnya uji interval ini guna kita mencari dari maksimum dan minimumnya si grafiknya ini nanti letaknya. Nah, uji intervalnya kita lihat dari titik kritis yang sudah kita coba tadi. Nah, kita coba uji intervalnya itu berarti dari yang paling ini, X kurang dari min 1,58, lalu X kurang dari atau lebih besar dari kebalik min 1,58 lebih kecil dari X, kemudian X lebih kecil daripada 0. Kemudian 0 kecil X 1,58, lalu X itu lebih besar dari 1,58. Nah, kita coba uji interval pada titik-titik yang berada pada berikut ini, rentang berikut itu. Nah, setelah kita coba, nanti kita coba masukkan ke dalam f-aksen. F-aksen. Nah, setelah kita coba masukkan ke dalam f-aksen pada rentang titik-titik itu yang akan kita coba, nah nanti akan didapatkan pada titik pertama, yaitu hasilnya f-aksen X-nya itu minus. Kalau minus atau negatif itu artinya adalah turun. Hasilnya turun. Kemudian ini akan didapatkan naik karena positif. F-aksennya itu nanti akan positif ketika kita coba. Nah, kemudian ini akan negatif alias turun. Kemudian ini akan naik. Nah, ini kita dapat melihatnya pada uji interval yang pertama itu turun. Tapi kan tidak ada perubahan sebelumnya gitu. Nah, tapi di setelahnya itu ada perubahan dari turun ke naik. Nah, perubahan ini itu berarti titiknya itu berada di titik minimum. Yang ini. Minimum. Kemudian yang titik yang di bagian interval ketiga itu kan ada perubahan dari naik ke turun. Maka maksimum. Lalu yang terakhir juga ada perubahan dari turun ke naik, sama seperti yang uji interval yang kedua. Jadi hasilnya yaitu minimum. Nah, pada interval yang kedua, ketiga, dan keempat itu didapatkan beberapa titik, yaitu dengan kita memasukkan min 1,58 yang sudah didapat tadi, min 1,58. Ya, titik minimumnya di min 1,58,2,25. Nah, nanti akan didapatkan ini min 2,25 setelah kita memasukkan min 1,58 ke dalam fungsinya itu tadi. Lalu setelah itu kita akan dapatkan pada titik maksimumnya, yaitu di 0,4. Lalu untuk naik di minimumnya itu ada di 1,58, yaitu di intervalnya ini tadi 1,58.
1,58, 2,25. Di min 2,25 maksudnya. Nah, karena mungkin penuh ya papannya, kita bisa simpan yang sudah kita cari ini di papan pojok. Nah, kita hapus. Kita simpan yang sudah kita dapatkan. Tipot sumbu X, sumbu Y terlebih dahulu, yaitu 0,4. Kemudian tipot sumbu X, yaitu min 2,0, min 1,0, 1,0, dan 2,0. Nah, kemudian ada titik yang kita dapatkan tadi, yaitu plus minus 1,58. Lalu di naiknya atau minimumnya itu minimum jadi min 1,58, min 2,25. Maksimum di 0,4, lalu minimumnya lagi di 1,58, min 2,25. Baik, sekarang kita lanjutkan ke step selanjutnya, yaitu kita mencari kecekungannya dan juga titik beloknya. Yang pertama yaitu kita cari titik beloknya, yaitu dengan kita cari titik belok, yaitu F aksen X sama dengan 0. Jadi kita cari F aksennya terlebih dahulu. F aksen double ya, jadi turunan keduanya, yaitu F aksen X sama dengan turunan yang pertama tadi, yaitu turunannya tadi berarti 4x pangkat 3 min 10x. Nah, kita turunkan lagi menjadi 12x kuadrat. Nah, ketika kita turunkan lagi, ini min 10 ya. Nah, kan rumus dari titik belok itu F double aksen X sama dengan 0. Nah, jadi kita cari ininya, akar-akarnya lagi. Itu dengan 12x kuadrat min 10 sama dengan 0. Lalu x kuadrat si 10 per 12, ini sekitar 5/6. Nah, jadi ini nanti akan ketemu akar dari 5/6 atau sekitar plus minus 0,91. Jadi di sini akan mendapatkan dua buah titik, yaitu 0,91 dan juga min 0,91. Nah, kemudian kita coba masukkan dengan X-nya 0,91, yaitu akan sebesar plus minus 0,91, ini akan sebesar 0,53. Ya, kita masukkan akan sebesar 0,53. Nah, ini kita masukkan, nanti akan ketemu sebesar 0,53. Nah, nanti di akhir akan titik beloknya, yaitu min 0,91, 0,53, 0,91,
min 0,53. Nah, titik beloknya kita tulis titik belok 0,91 0,53, siapa tahu nanti akan memerlukannya. Min 0,91 0,53. Baik, untuk yang kedua atau yang terakhir itu kita mencari kecekungannya. Jadi untuk kecekungannya yaitu sama dengan kecekungan seperti uji interval tadi. Tapi ini menggunakan F double aksen X. Nah, F double aksen X ini kita gunakan intervalnya dengan tadi kan ketemu sekitar plus minus 0,91. Nah, jadi kita gunakan intervalnya X lebih kecil daripada 0 min 0,91. Nah, ini dia akan menghasilkan F double aksen X itu nanti lebih besar atau lebih kecil. Kemudian yaitu kita taruh min 0,91 ya ke sini, lalu X lebih besar dari 0,91 dan ini X nya yang terakhir lebih besar dari 0,91 dengan F double aksen lalu F double aksen. Nah, untuk ini karena ini kan keduanya itu akan menghasilkan yang sama gitu. Nih, dia itu akan lebih besar dari 0 F aksennya. Ketika kita mencoba memasukkan interval angka yang dimasuk ke sebelah sini, ini lebih besar, ini lebih kecil. Nah, nanti di ujung akan hasilnya itu akan menghasilkan cekung atas, ini cekung bawah, ini cekung atas. Nah, sekarang kita tinggal tulis lagi ke dalam sini untuk mempermudah kita dalam pembuatan grafik. Nah, pada interval ini akan didapatkan cekung atas. Jadi 0,91 X kecil atas, C atas, kemudian X 0,91 X 0,91, ini C bawah, X lebih besar dari 0,91 C atas. Nah, baik, pada tahap terakhir ini kita akan menggambar sebuah grafik dari informasi yang sudah kita cari tadi. Nah, pertama kita gambarkan grafik terlebih dahulu. Coba kita letakkan titik-titik. Nah, titik potong sumbu Y itu ada di 0,4. Ini ada di 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini ada di 1, 2, 3, 4.
masukkan informasinya. Nah, yang pertama yaitu kita taruh titik potong sumbu Y. Kita dapatkan di sini untuk titik potong sumbu Y di kita tulis 0,4 aja deh, 0,4. Kemudian kita taruh titik potong sumbu X itu ada di min 2,0, min 1,0, kemudian 1,0 dan 2,0. Lalu kita ambil titik minimumnya, yaitu di min 1,58, min 1,58 sekitar sini. Kita tarik garis lurus dengan min 2,25, min 2,25 sekitar di sini. Di titik ini yaitu min 1,58 dengan min 2,25. Kemudian titik minimum yang kedua yaitu di 1,58 dan di titiknya sama ini di sini, yaitu 1,58, min 2,25. Kemudian maksimumnya sama yaitu di 0,4. Nah, sekarang tinggal kita gambarkan grafiknya. Ini kan sudah ada informasi tadi, cekung ke atas. Di bagian sini, cekung ke atas, kemudian cekung ke bawah, kemudian cekung ke atas. Kita tinggal hubungkan garisnya aja. Sini, kemudian sini, lalu sini. Nah, kurang lebih seperti inilah dari bentuk grafik yang sudah saya buat melalui fungsi fx x pangkat 4 min 5x kuadrat plus 4. Jadi mungkin sekian video pada kali ini. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.